Sebagai petanam atau petani, mungkin terbiasa berhadapan dengan gulma, yang dianggap sebagai tanaman tak berguna dan juga mengganggu. Istilah gulma dipakai untuk tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak kita inginkan, tentunya dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang ekologi, setiap tumbuhan memiliki ruang hidup tersendiri dan mempunyai fungsi masing-masing yang berhubungan satu sama lainnya di dalam ekosistem. Jenis-jenis yang tidak dimanfaatkan atau yang dimanfaatkan tetapi tidak diinginkan karena tumbuh di tempat yang tidak kita inginkan inilah yang menjadi kelompok gulma. Gulma dianggap mengganggu karena bersaing dengan tanaman utama budidaya terhadap kebutuhan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh, sehingga produksi tanaman budidaya menjadi tidak optimal. Tidak jarang gulma lebih unggul dalam bertahan hidup dibanding tanaman pokok. Hal ini disebabkan karena gulma memiliki pertumbuhan yang cepat dan mempunyai daya saing yang kuat dalam memperebutkan faktor-faktor kebutuhan hidupnya. Gulma juga mempunyai toleransi yang besar terhadap kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Karena perkembangbiakannya mudah tersebar melalui bantuan angin, air, dan binatang. Beberapa waktu yang lalu, kami menunjukkan cara memanfaatkan gulma sebagai bahan pupuk hijau yang berkadar nutrisi tinggi. Di video kali ini, kami akan menunjukkan cara pembuatan herbisida murah meriah berbahan dasar dari bahan-bahan di dapur, yang aman untuk lingkungan. Silahkan simak terus video kami sampai selesai, karena kami akan mengupas tuntas masalah herbisida ini. Herbisida yang akan kita buat dari bahan-bahan di dapur ini adalah jenis herbisida kontak. Bahan yang kita perlukan pertama adalah garam krosok, atau disebut juga garam asli, yaitu garam mentah yang belum diproses. Yang akan kita pakai ini adalah garam krosok jenis geomembran, yang memiliki tingkat kemurnian garam yang lebih tinggi. Bahan selanjutnya adalah sabun colek yang berfungsi untuk melakukan perekatan sewaktu penyemprotan nanti. Lalu ragi tape yang bisa dibeli di pasar atau toko bahan kue terdekat. Selanjutnya cuka dapur dengan volume 125 ml. Tuang garam krosok tadi ke air yang telah kita siapkan. Garam bekerja membunuh gulma dengan membuat dehidrasi tanaman dan mengganggu keseimbangan air internal sel tanaman. Garam akan menyerap kandungan air dari gulma dan tanah di sekitarnya. Akibatnya gulma akan kekurangan air dan tidak dapat berkembang biak dengan bagus. Aduk larutan hingga tercampur rata dan homogen. Setelahnya, tuang cuka dapur sebanyak 125 ml tadi. Bahan aktif dalam cuka dapur adalah asam asetat. Cuka dapur memiliki konsentrasi asam asetat sekitar 5%. Asam asetat memiliki sifat pengering. Artinya, ketika disemprotkan ke permukaan tanaman, akan menarik kelembapan dari daun dan akan mematikan bagian tanaman yang atas. Tanaman yang terkena larutan asam asetat ini akan berwarna coklat dan mengering. Asam cuka cepat larut di dalam air dan tanah. Oleh karena itu, dampak negatif asam cuka pada tanah hanya berlangsung dalam waktu singkat. Bahan yang kita tambahkan lagi adalah ragi tape. Konsentrasi pekat ragi tape akan menghambat proses fotosintesis dari tanaman. Aduk hingga lama, karena ragi tape biasanya agak susah larut. Bahan terakhir yang kita tambahkan adalah sabun colek. Tambahkan sabun colek sebanyak 2 sendok makan. Sabun colek berperan aktif sebagai bahan surfaktan,
agar gabungan larutan tadi mudah tercampur, dan juga berfungsi sebagai perekat ketika diaplikasikan ke tanaman. Proses pembuatan herbisida murah meriah ini sudah selesai. Jadi daya kerja herbisida ini akan membuat gulma mengering, dehidrasi, dan terhambat proses fotosintesisnya. Dengan efek ramah untuk lingkungan dan aman untuk jangka panjang. Dosis penyemprotan adalah 1 liter herbisida berbanding dengan 5 liter air. Lalu tinggal kita tuang campuran tadi ke alat penyemprot yang sudah kita siapkan. Ini kondisi area yang akan kami semprot sebelum dilakukan penyemprotan, agar lebih mudah diamati hasilnya nanti. Ini saya tandain pakai ember agar mudah diamati cakupan areanya. Herbisida yang kita buat ini adalah herbisida kontak. Maka, cara penyemprotannya harus menutupi seluruh tanaman dengan semprotan. Herbisida ini juga termasuk herbisida non-selektif, yang bisa mematikan hampir semua jenis tumbuhan, termasuk tanaman yang dibudidayakan. Jadi penyemprotan herbisida ini paling baik jika jauh dari tanaman yang kita budidayakan. Saat terbaik menyemprot herbisida ini adalah ketika cuaca sedang panas-panasnya atau musim kemarau. Hindari penyemprotan ketika sedang musim hujan atau ketika sedang berangin. Herbisida jenis ini efektif pada gulma pasca tumbuh, artinya yang sedang tumbuh. Herbisida ini juga bekerja paling baik pada gulma yang tingginya maksimal kurang dari 10 cm. Gulma yang mempunyai ukuran yang lebih besar dan akar yang kuat, kemungkinan akan membutuhkan banyak penyemprotan. Daunnya mungkin mati, tetapi tanaman dapat dengan cepat bertunas kembali dari akar yang tidak rusak. Penanggulangan gulma dengan memakai racun kimia telah terbukti dapat menimbulkan banyak efek yang sangat merugikan bagi peradaban manusia. Herbisida kimia selain meracuni gulma dan membunuh gulma, herbisida kimia juga membunuh mikroba-mikroba pengurai yang diperlukan dalam pengolahan kesuburan tanah. Dari berbagai penelitian kesehatan, herbisida berbahan racun kimia juga menjadi pemicu timbulnya penyakit mengerikan yang menyerang manusia, menjadi pemicu penyakit kanker, cacat lahir, autisme, dan berbagai penyakit mengerikan lainnya. Salah satu cara pengendalian gulma yang paling efektif, tidak meracuni lingkungan, dan membuat tubuh kita sehat adalah sabitisida. Penggunaan sabitisida ini adalah secara manual dan mekanis. Penggunaan sabitisida tidak akan merusak tanah dan air. Bahkan penggunaan sabitisida ini akan membuat tubuhmu sehat dan kuat, seperti Tyler Durden dalam Fight Club. Sudah saatnya gulma kita anggap bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman. Karena gulma adalah sumber hara atau nutrisi yang sangat baik dan berkelanjutan. Gulma adalah bahan kompos yang terbaik untuk pupuk hijau. Kita bersihkan dan potong gulma, lalu kita jadikan kompos di sekitar lahan tersebut dengan bantuan mikroba. Pada akar gulma banyak mengandung mikorizа sebagai penambat nitrogen. Cukup gulma itu dipangkas dan tutupkan di bawah tanaman sebagai pengganti mulsa, serta mempercepat tambahnya bahan organik dalam tanah untuk memperkaya humus,
yang akhirnya akan menghasilkan asam umat yang sangat dibutuhkan tanaman. Intinya adalah pengembalian bahan organik ke lahan pertanian kita, karena selama ini hanya sedikit yang dikembalikan. Saya akan kutip puisi tentang falsafah gulma, karya penyair wanita awal abad 20, Martha Martin. Ibu bumi sudah memberikan kepada manusia hasil yang terbaik, hasil tambang, hasil pertanian, dan berbagai manfaat untuk peradaban manusia lainnya. Tapi yang diberikan umat manusia kepada ibu bumi adalah pestisida kimia, racun kimia, dan berbagai macam sida-sida yang meracuni ibu bumi. Sudah saatnya kita semua mengubah itu. Karena bumi kita cuma satu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai, dan semoga bermanfaat.